Halo semuanya, saya Nadia. Di podcast kali ini saya akan mengulas atau meresensi novel Bumi Terelie. Terelie adalah nama pena dari salah satu penulis produktif dan penuh akan imajinatif dari tanah air. Darwis, nama asli dari Terelie. Pria kelahiran tahun 1979 ini telah menciptakan berbagai karya tulis novel bestsellernya dengan berbagai genre seperti romance, action, fantasi, drama islami, dan sebagainya. Bahkan, beberapa di antaranya juga sudah banyak yang diangkat ke dalam bentuk layar lebar. Adapun salah satu dari sekian banyak karya tulisnya yang berhasil masuk ke deretan bestseller Indonesia yaitu bertajuk Bumi. Novel ini berhasil diterbitkan pertama kali oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014. Novel dengan tebal 440 halaman ini berkisah mengenai pertualangan antar klan dengan tokoh utamanya, yaitu Raib. Raib adalah generasi keturunan murni dari klan Bulan dan ia melakukan petualangan ke dunia paralel bersama dua sahabatnya yaitu Sally dan Ali. Sally berasal dari keturunan klan Matahari, sementara Ali berasal dari klan Bumi atau Tanah. Sebenarnya mereka bertiga merupakan anak remaja pada umumnya, tetapi di novel inilah awal dari segalanya terungkap. Nah, sekarang kita mengulas karakter atau tokoh utama di novel ini nih. Jadi, tokoh utama dalam novel Bumi adalah ketiga sahabat yang terdiri dari Raib, Sally, dan Ali. Nah, Raib ini berasal dari klan Bulan dan merupakan keturunan murni ke-21 dari klan Bulan. Ia juga pewaris buku kehidupan. Raib memiliki berbagai kekuatan dan kemampuan, di antaranya dapat menghilang, dapat melakukan teknik teleportasi, pukulan berdentum, dan tameng transparan. Selain itu, ia memiliki teknik berbicara pada alam, teknik sentuhan tangan, menenangkan, dan teknik penyembuhan. Mempunyai sarung tangan bulan yang dapat dilipat gandakan kekuatannya, dan memiliki buku kehidupan yang dapat membuka portal antar klan atau dunia paralel. Nah, lalu Sally itu teman karib dari Raib, berasal dari klan Matahari dan merupakan seorang petarung dari klan Matahari pertama yang besar dan tumbuh di klan Bumi. Ia adalah generasi ke-30, tepatnya sejak evakuasi klan Matahari ke klan Bumi. Kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh Sally diantaranya mampu mengeluarkan petir dari tangannya, terbang menggunakan kekuatan kinetik, mempunyai sarung tangan klan Matahari yang dapat dilipat gandakan kekuatannya, mampu mengeluarkan cahaya dan suhu panas, dapat menyerap rasa sakit yang kemudian diubah menjadi kekuatan berlipat ganda. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Ali. Ali adalah teman lain dari Raib. Berasal dari klan Bumi, yaitu klan terendah. Ia adalah anak yang sangat cerdas dan jenius, mampu menguasai berbagai dasar bahasa dari klan Bulan meski hanya semalam. Kemampuan dan kekuatan yang ia miliki diantaranya dapat berubah menjadi seekor beruang raksasa, tetapi dalam kondisi tidak sadar karena terpengaruh rasa emosionalnya. Nah, dengan kekuatan besar yang dimilikinya serta fisik yang kuat, akhirnya Ali mempunyai sarung tangan yang dapat mengatur mode beruang sehingga perubahannya terjadi di tangan saja dan mampu menggunakan kekuatan tersebut secara sadar. Tak hanya itu, ia adalah seorang yang gemar bereksperimen sehingga pada saat itu ia menyuntik kode genetik Sally dan Raib. Hingga akhirnya ia memiliki kekuatan menghilang, pukulan berdentum, teknik teleportasi, mengeluarkan petir ketika mode beruang, dan tameng transparan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sinopsis dari novel ini. Novel ini mengisahkan tentang petualangan tiga remaja yang berusia 15 tahun bernama Raib, Ali, dan Sally. Namun, mereka bukanlah remaja biasa, melainkan remaja yang memiliki kekuatan khusus seperti Raib yang bisa menghilang, Sally yang bisa mengeluarkan petir, dan Ali seorang pelajar yang sangat jenius. Petualangan menjelajah dunia paralel mereka dimulai dari sini. Dunia paralel yang pertama mereka jelajahi adalah klan Bulan. Tetapi
Mereka tidak hanya sekedar menjelajah saja, melainkan mereka harus bertarung untuk menyelamatkan dunia paralel dari orang-orang jahat. Orang-orang jahat tersebut yakni bernama Tamus. Tamus memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, ia berusaha untuk membebaskan seorang pangeran yang sangat kuat dan memiliki ambisi yang sama. Pangeran tersebut sedang di penjara yang disebut penjara bayangan di bawah bayangan. Pangeran tersebut bernama Si Tampan Mahkota. Nah, buku novel ini merupakan buku yang seru untuk dibaca karena buku ini berisi tentang 3 orang remaja. Manfaat dari membaca buku novel ini adalah kita bisa mengetahui tentang perjalanan yang cukup banyak rintangan dan mereka tidak mudah putus asa. Selanjutnya, keunggulan buku ini adalah novel ini sangat menarik untuk dibaca karena alurnya yang tidak tertebak. Selain itu, terdapat kata-kata atau quotes bijak yang disampaikan oleh Terelie bagi para pembaca. Novel ini menyampaikan pengajaran tentang persahabatan yang saling menghargai, perbedaan dan saling menghormati satu sama lain. Nah, kekurangan buku ini terdapat pada alur cerita yang susah dipahami, seperti berpindah tempat antar klan melalui portal yang misterius dan secara tiba-tiba, kekuatan yang super ajaib seakan mustahil, dan penyampaian ending cerita yang sangat tiba-tiba saat sudah berpindah klan sehingga seakan menggantung pembaca. Namun, Terelie berhasil membuat para pembaca semakin penasaran tentang kelanjutan alurnya. Yang saya peroleh dari buku novel ini adalah saya bisa tahu tentang pertualangan, harus memiliki ide, dan harus memikirkan apa keputusan yang harus saya ambil. Tidak gegabah dalam mengambil keputusan, harus semangat, dan jangan mudah putus asa. Saran saya, bacalah novel Bumi ini karena buku novel ini mengisahkan 3 orang remaja yang mempunyai keunikan masing-masing dan melakukan petualangan yang sangat seru, sehingga tidak membuat kita bosan walaupun bukunya tebal. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dan jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Kita bisa rugi kalau tidak sama sekali membaca buku novel ini, karena tidak dapat mengetahui nasihat yang sangat berguna bagi kita. Nah, jadi itulah resensi dari novel Bumi dari Terelie. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.